akan masuk ke bab kedua, yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika ini kalau kita tahu itu ada beberapa macam ya operasi aritmatika. Ada yang namanya penjumlahan, seperti ini ya, pengurangan dan lain-lain, pembagian dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melakukan operasi aritmatika. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan dalam sebuah pemrograman ya. Jadi ada beberapa tipikal programmer yang memang dia suka memasukkan hitung-hitungan di dalam codingnya, tetapi ada beberapa orang yang memang suka memasukkan hitung-hitungan di dalam database. Jadi kalau misalkan kita melihat fenomena ini, berarti yang paling bagus yang mana? Kalau saya dari segi sistem, dari segi hemat datanya itu melakukan hitung-hitungan itu menggunakan coding, karena ketika kita menggunakan coding otomatis si sistem akan berjalan tidak membutuhkan suatu source, jadi tidak membebani si database seperti itu. Jadi kenapa kok lebih banyak orang menggunakan operasi aritmatika di dalam source code-nya itu seperti itu. Kalau ditanya lebih baik mana, kalau saya sih lebih baik di operasi hitung-hitungan itu ada di coding. Nah, di dalam operasi aritmatika kita harus mengidentifikasi dulu. Variabel yang ada dulu. Misalkan karena variabel int integer itu kan untuk yang bilangan bulat ya, misalkan ada 5 misalkan, terus integer b, maka kalau misalkan kita sudah mendefinisikan variabelnya dulu seperti ini, maka kita akan tinggal mengeluarkan hasil penjumlahan dari penjumlahan A tambah tambah ada yang error. Nah, ya, ini ada hasil penjumlahan untuk A dan B adalah 9 sama dengan 9. Output untuk menampilkan mengeluarkan tulisan ini ya sama dengan, terus ini A dan B, A plus B ini adalah perintahnya. Ini untuk digunakan untuk menjumlahkan A dengan B langsung saja seperti ini. Atau kalau misalkan langsung cara
tembok kan bisa seperti ini. Penjumlahan A dan B langsung seperti ini. Nah, penjumlahannya adalah 9. A dan B 9. Seperti itu. Untuk penjumlahan. Tapi kalau misalkan untuk pengurangan seperti ini. Satu. Karena kalau misalkan kita lihat A itu 5, B itu 4, A min 1, 5 min 4, 1. Itu operasi aritmatika. Tapi kalau misalkan harus ada tulisan yang seperti ini. Hasil penjumlahan sama dengan ketik. Lalu di F9. Nah, hasil penjumlahan dari A dan B dari operasi aritmatika ini adalah 9. A dengan B. Itu adalah operasi aritmatika. Misalkan ada seperti ini, kalau ditambah lagi hasil penjumlahan dari A, A tambah B dengan misalkan seperti ini. Oke kan nggak usah pakai ini. Oh ini. Coba 9. Oh ini. Jumlah ada yang tahu salahnya di mana? Benar kan? Oh alah, ini satu tab ya Allah. Jadi, ya. Nah, masih.
misalkan seperti ini, nah 9. Kalau kepengen ada spasinya, ya tinggal di spasi ya. Jadi ini di spasi, ini juga di. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan hasil dari ini, hasil penjumlahan dari 5 dan 4, 5 itu variabelnya A, 4 itu variabelnya B, dengan tanda baca positif plus, itu yang harus dipetik ya. Kalau ini kita memanggil variabel A dan ini memanggil variabel B, adalah A dengan B, A ditambah B ini adalah fungsinya. Nah, ini adalah kondisinya yang harus dilaksanakan. A dan B dari mana? A dan B dari 5 dan 4. A-nya 5, B-nya dan 4. Itu seperti itu. Itu namanya operasi aritmatika. Terus kita telusuri ini salah satu. Ini adalah string ya, tulisan. Makanya kita harus menggunakan tanda petik 2. Kenapa tidak menggunakan tanda petik 1? Tanda petik 1 bisa. Cuman kalau saya itu lebih pakai tanda petik 2. Nanti di suatu saat akan menjumpai orang atau tulisan yang memang dia menggunakan tanda petik 1 nih ya. Aku. Nah, dia tidak cukup kuat kalau misalkan dia menggunakan petik 1. Ini keluarnya akan numerik seperti ini. Tetapi kalau misalkan menggunakan petik 2, itu akan keluarnya benar. Nah, keluarnya adalah aku. Nah, sekarang kita akan identifikasi satu-satu lagi. Nah, hasil penjumlahan dari A ini adalah memanggil variabel A. Ini kok kenapa ada kurungnya, kurung seperti ini? Karena untuk sebagai penanda. Yang perlu kalian perhatikan adalah seperti ini. Ini adalah penanda. Kurung-kurung ini seperti penanda. Ini adalah operasi aritmatika. Saya akan membuat ini misalkan 1. Harusnya 1. Hasil pengurangan dari A dan B 1. Ini adalah operasi aritmatika. Nah, kalau misalkan ada cara lain, Bapak, ada cara lain, ada dengan membuat fungsi tambahan di dalam integer, di bawah integer. Maka saya akan mengidentifikasikan hasil. Integer hasil adalah ketika A ditambah B itu hasil. Maka kita tinggal panggil saja hasil. Salah. Tetap kurang. Nah, seperti ini. Yaitu ada 2 cara. Kita menambahkan fungsi lagi atau variabel lagi dengan namanya integer hasil. Integer hasil ini ngapain? Itu menjumlahkan antara A dengan B. Maka A dengan B akan terjumlah secara otomatis 5 dan 4 adalah hasilnya 9. Terus kita tinggal memanggil variabel hasilnya ini. Kita tinggal memanggil variabel hasilnya ini seperti ini. Hasil penjumlahan dari spasi hasil. Hasilnya dari mana? Hasilnya ngambil dari integer hasil. Variabel hasilnya. Variabel hasil itu ngapain? Itu menjumlahkan A dan B. Itu seperti itu. Itu untuk variabelnya.